berpikir, Kan ada dua. tandang, caksek gitu. Ada dua toh. Ngopi itu ngolah pikir. Oh, mantap. Kalau ngaji itu adalah ngolah jiwa. Oh, Jadi ada. dua-duanya ini harus terolah. Oh. Jadi kalau kita ngopi itu adalah pikiran Mohon kita maaf, dengan mohon banyak maaf, membaca. ya, mohon maaf ini kebetulan tadi kompornya mati kasih. Bisa ada kopinya lah. Atau setelah ini lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncoku kabeh, dulurku kabeh. Hari ini kita kedatangan tamu, beliau tokoh-tokoh muda dalam podcast Sip Tenan, sambung inspirasi bersama SMK Terpadu Assalam Durenan. Lebih dari breaking news, bukan sekedar opini, apalagi basa-basi. Tambah konco, tambah bolo, tambah seduluran, tambah ilmu. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yi. Menurut catatan saya panjenengan itu adalah Kepala Pondok Pesantren Terpadu Assalam Durenan sekaligus sesepuhnya. Oke. Jadi koncoku kabeh, dulurku kabeh yang hadir di depan saya ini adalah orang yang masih muda, tetapi beliau adalah Kepala Pondok Pesantren Terpadu Assalam Durenan. Kita akan bincang-bincang dengan beliau. Tapi sebelumnya, pangapunten niki kula nimbali panjenengan niki kiai napa ustad nih, pangapunten. Enaknya Ustadz. Ustadz saja. Ustad saja, nggih. ya. Nggih, pangapunten. Kalau kiai masih sukuan lah. Kiai honorer. Ya. Kiai swasta. Pangapunten nih, sebelum kita menuju ke topik pembicaraan di mana tema kita adalah alumni pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren ataupun pengelolanya. Namun sebelumnya perkenalan dulu kersane tambah raket. Monggo dipun mulai saking dinten rumiyin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhin, asli Cilacap, Jawa Tengah, tetapi kami sudah lama berdomisili di Kamulan, dan juga kami juga awalnya adalah santri yang kemudian kami diberi amanah untuk mengembangkan generasi berikutnya, istilahnya menambah umatnya Rasulullah. Jadi kami berkeluarga juga di daerah Kamulan, kemudian kami diamanahi beberapa anak yang tentunya itu juga akan menjadi tambah ataupun cikal bakal dari beberapa pengembangan di pesantren, utamanya di daerah Trenggalek ya. Kemudian daripada itu selanjutnya kami itu mempunyai istilahnya komitmen untuk mengembangkan pesantren itu, tidak hanya 1-2 pesantren. Harapan saya itu lebih dari 3 ataupun 4. Berarti buka cabang lagi. Ya, buka cabang lagi. Amin. Nggih, luar biasa. Nggih. Berarti panjenengan sebenarnya adalah dari Cilacap, Jawa Tengah. Dari Cilacap, Dan Jawa sekarang Tengah. domisili di Jawa Timur ini, dan saat sekarang mengembangkan keilmuan di Pondok Pesantren Terpadu Assalam Durenan. Alhamdulillah ya. Oke. Panjenengan monggo. Nama saya Arif Rifai, asli warga Kamulan yang kebetulan hari ini menjadi warga Bandung Tulungagung dan diamanai mengemban sebagai kepala pondok di Pondok Pesantren Terpadu Nahdlatul Ulama Assalam Durenan. Dulu sebelumnya tahun 99 sampai 2001 itu mondok di Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal dan dilanjutkan Al Kamal itu Blitar, daerah Blitar. Daerah Blitar nggih. Ya, dilanjutkan di Kediri antara tahun 2002
2002 sampai 2011 di Pondok Hidayatul Muqtadiin Lirboyo dan melanjutkan kuliah di STAIN Kediri. Alhamdulillah, alumni Pondok Pesantren Al Kamal dan Lirboyo Kediri, luar biasa. Ini enggak main-main ini berarti. Oke Ustadz, sedikit perkenalan kita tadi, mudah-mudahan memberikan motivasi bagi mungkin anak didik kita untuk terus menggali ilmu dan menebarkannya. Dan saat sekarang panjenengan diamanai untuk mengembangkan keilmuan yang panjenengan peroleh di pondok pesantren ketika panjenengan dalam masa-masa pendidikan. Saat sekarang panjenengan adalah kepala pondok nggih, Ustaz nggih. Pak Rifai napa Ustaz Rifai? Pak Arif, Ustadz Arif, dan beliau Ustadz Maftukin. Ustadz Maftuhin. Kalau boleh tahu, panjenengan kan yang jelas paham betul pondok pesantren terpadu As-Salam itu seperti apa. Jadi pondok pesantren terpadu As-Salam itu kalau boleh tahu seperti apa ya? Kalau dilihat dari profilnya, ini secara resmi 2016 itu mulai berdiri sampai sekarang, jadi masih baru istilahnya seperti itu. Tapi sebelumnya ada cikal bakal yang digagas oleh Mbah Haji Ridwan dan juga Mbah Haji Amanah. Itu sudah banyak santri kalong, mungkin hampir 200 santri yang berangkat dan pulang dari rumah. Dulunya itu ada selang waktu 2016, sekarang itu kira-kira berapa tahun? Ya sekitar vakum itu sekitar 10 tahun sampai 5 tahun itu tidak ada, cuma TPA-nya yang ada. TPA-nya masih tetap berjalan. Tapi kalau sebelumnya itu banyak santri yang kalong berangkat dari rumah ke sini, tidur di sini, ada yang nanti diniyahnya ikut di pondok yang lain. Itu mayoritas. Terus yang meneruskan meniko sinten? Yang meneruskan saat sekarang putra ke 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. Putra kelima. 5 yaitu Kiai Haji Mukholis Ridwan yang meneruskan berdirinya Pondok Pesantren Terpadu As-Salam yang menggagas ya. Jadi meneruskan perjuangan orang tua zaman dahulu karena meninggal kemudian dan diberi amanah untuk mendirikan pondok. Memang dari cikal bakalnya memang sudah ada sebenarnya. Makanya dusunnya itu namanya Karangrejo, rejonya di Karang. Jadi ramenya itu karena apa? Dikarang oleh masyarakat sekitarnya. Pengertiannya memang direncanakan, sudah dirancang oleh Allah dan juga dirancang oleh manusianya. Jadi dua-duanya ini biar seimbang oleh Allah dan juga oleh manusianya supaya ada keseimbangan. Tidak hanya Allah yang merencanakan tapi manusia juga ikut merencanakan. Itu cerita tempo dulunya seperti itu, ya. Dan saat sekarang kan tadi berdirinya 2016. Penggagasnya adalah putra dari Mbah Haji Ridwan. Ya. Sinten mau? Kiai Haji Mukholis Ridwan. Oh, nggih. Ya, Haji Mukholis Ridwan sebagai penggagas pendirinya Pondok Pesantren Terpadu. Oke lah, mungkin kalau sekarang ya pondok ini seperti apa ya? Pondok apa? Kalau sistemnya kan kita mengikuti hadis yaitu man aroda dunya fa'alai bingilmi wa man arodal akhirah fa'alai bingilmi wa man arodahuma fa'alai bingilmi. Jadi di Pondok Pesantren Terpadu NO As-Salam ini memperoleh dua-duanya, yaitu apa? Ilmu dunia, yaitu ilmu-ilmu tentang formal dan juga ilmu-ilmu yang membahas tentang akhirat, yaitu kitab, ngaji kitab dan lain sebagainya. Jadi kalau pagi itu ilmu formal, ilmu dunia kebanyakan, dan juga kalau malamnya itu baru ilmu akhiratnya, yaitu seperti kitab-kitab. Berarti terpadu itu kombinasi antara formal dan non formal atau diniyah. Diniyah ya. Terus kan ada 3 sistem kalau kita mengacu pendidikan. Yang pertama itu pendidikan modern, yang kedua itu terpadu, dan yang terakhir itu salaf. Nah, Pondok Pesantren Terpadu Nahdlatul Ulama As-Salam ini
mengambil terpadunya sistemnya. Jadi penggabungan Jadi antara mengadopsi antara salaf, salaf dan dan kholaf kholaf atau modernnya. Kan nggih. Berarti pagi mereka atau santri-santri itu mengikuti pendidikan formal, Malamnya malamnya madrasah ikut diniyah. madrasah diniyah. Formalnya ini di lingkungan pesantren atau di luar pesantren? Formalnya di lingkungan pesantren karena di yayasan kita itu ada SMK Salam, ada MITT atau Tasmirit. Tasmirit Tarbiyah, ada PAUD-nya yang belum ada itu SMP. Mungkin kedepannya yang kita gagas itu adalah SMP-nya mungkin insya Allah. Jadi jenjangnya dari bawah atau dari atas itu jenjang SLTA, itu SMA atau SMK? SMK, SMK nggih. iya. SMK namanya SMK Terpadu As-Salam. SMK Terpadu As-Salam Durenan. Durenan. Kemudian jenjang di bawahnya SMP-nya belum Belum ada. ada, baru ada MI-nya. MI-nya, Ada. MI Tasmirit Tarbiyah. Terus di bawahnya ada TKA ada, nanti sebentar lagi akan ada PAUD As-Salam. PAUD As-Salam. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pondok Pesantren Terpadu As-Salam. Nggih, pangapunten. Seiring perkembangan zaman, yang jelas kalau nanti mendirikan SM itu kan tuntutan berarti, nggih, karena memang ada jenjang yang terputus. Terputus ya. Dan di dalamnya di awal sudah digarisbawahi bahwa pondok pesantren ini adalah dengan metode terpadunya, kombinasi antara kholaf atau modern dengan pondok salafnya. Secara otomatis anak dibekali dengan ilmu umum dan ilmu dunia atau ilmu akhirat. Ngoten nggih. Ya. Kalau yang modernnya tadi adalah sekolah formalnya. Kalau yang salafnya ini seperti apa? Apakah sama dengan pondok-pondok pesantren di luar sana atau memang punya ciri khas tersendiri? Mungkin hampir sama dengan pondok-pondok salaf karena kebanyakan pengajarnya atau dewan pengasuhnya itu adalah mayoritas dari pesantren. Jadi kita mengadopsi, kita ambil alumni-alumni pesantren yang sudah mukim di wilayah sekitar Durinan untuk mengajar di sini. Jadi mereka sistemnya itu hampir sama dengan pondok salafnya. Kurikulum hampir sama, yaitu mungkin untuk tahun depan itu kita gagas, yaitu kan masih ada madrasah wusto, ada 3 jenjang tuh biasanya. Ada ula, ada wusto, ada ulia. Baru Mahat Ali tuh. Kalau yang sini itu masih wusto, nanti mungkin kita akan kembangkan di ulianya atau di wusto khos. Jadi kita ini lebih ke wusto khosnya itu pelajarannya yaitu ke alfiyah. Karena hari ini masih di terakhir itu di imriti. Kan ilmu nahunya adalah imriti. Imriti ya. Jadi memang bertahap karena memang usianya yang masih muda ya. Kalau santri, yang jelas ini pondok pesantren ini masih belum lama sebenarnya. 2016 sampai sekarang ya sekitar 6 tahun, 7 tahun. Tapi begitu pesatnya, santri ini berasal dari mana? Kalau santri mayoritas dari wilayah Trenggalek, mayoritas ini. Kalau minoritasnya itu ada dari Tulungagung, ada dari Kediri dan Blitar. Koncoku kabeh, dulurku kabeh, sama podcast Sitenan Sambung Inspirasi Terpadu As-Salam Durenan. Kita akan terus bincang-bincang dengan beliau, tokoh-tokoh inspiratif. Sekarang berikutnya adalah Ustadz Maftuhin, ya. Siap. Maftuhin. Panjenengan tadi beda backgroundnya, ya. Panjenengan dulu mondok dari Cilacap ke sini itu mondok di mana? Kalau saya itu dulu di tahun 2000 saya pertama kali menginjakkan kaki di Kamulan, tepatnya di pondok pesantren dari Sulaimania. Jadi dari arah Pasar Kamulan ke utara kurang lebih sekitar 800 meter. Oh, masih Trenggalek nggih, masih Trenggalek. Kemudian panjenengan diamanai untuk mengembangkan keilmuan di sini. Menurut panjenengan, kenapa sih anak-anak muda yang ada di luar sana, kalau menurut panjenengan mengapa mereka harus mondok di sini? Mungkin seperti apa?
begini. Jadi kecenderungan orang tua sekarang memilih pondok pesantren itu kan menjadi apa namanya pikiran utama mereka, karena disadari atau tidak disadari pesantren itu ternyata yang mengantarkan anak itu kepribadian ataupun akhlaknya lebih baik daripada yang sekolah di formal. Nah, Pondok Pesantren Terpadu NU As-Salam ini kan lembaga yang juga berkombinasi dengan formal juga. Makanya orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren sekaligus untuk menimba ilmu di pendidikan formalnya. Jadi dua-duanya itu didapatkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Jadi ilmu dunianya dapat, kemudian ilmu akhiratnya juga dapat. Jadi demikian. Seiring perjalanan waktu nih Pak Tukin, apa yang membuat panjenengan betah membina anak-anak? Sementara panjenengan kalau dari sini ke Kamolan itu jaraknya berapa kilo? Sementara panjenengan yang jelas kalau mendampingi anak-anak kan tiap hari 24 jam. Nonton. Apa yang memotivasi panjenengan sehingga jauh-jauh mungkin udah capek, di sisi lain kesibukan yang lain, tapi panjenengan menyempatkan diri untuk mendampingi anak-anak? Di awal tadi sesuai dengan namanya Pak Arif tadi, namanya adalah Pondok Pesantren Terpadu Nahdlatul Ulama. Nah ini yang jarang dimiliki di pondok-pondok lain. Pengertiannya pondok ini adalah Pondok Nahdlatul Pondok Pesantren Terpadu Nahdlatul Ulama. Nah ini kan Nahdlatul Ulama kan kita tahu sendiri bahwa organisasi terbesar di Indonesia dan juga internasional. Nah ini tentunya kami dari awal sudah dididik, dibina oleh orang tua, kemudian oleh guru-guru kami, yang sehingga kami merasa punya kewajiban, punya apa namanya hirah untuk mengembangkan ilmu, menyebarkan ilmu di semua lini pendidikan. Jadi baik formal maupun pondok pesantren. Nah, kaitannya dengan hal yang demikian, kami itu betah di pesantren ya karena memang tugas dan kewajiban. Tidak ada nilai-nilai yang kami harapkan kecuali hanya ridho dari Allah. Soal nanti kita dapat rezeki, ya Allah sendiri yang mengatur. Nah, ini rahasia langit yang tidak bisa kita tebak. Rahasia ilahi. Katanya Pak Arif. Oke, selanjutnya kalau mungkin ada kelebihan lain dibanding pondok pesantren selain dari Pondok Pesantren Terpadu As-Salam yang tidak ada di pondok lain tapi ada di sini. Kelebihannya itu adalah santri itu sudah dididik sejak awal untuk mengembangkan kreativitas, mulai dari syuting, mulai dari ada ekstranya misalnya mungkin fotografer, apalagi videografer itu. Jadi nanti di rumah itu atau desain, jadi di rumah itu setelah lulus dari sini itu diharapkan alumninya itu mampu mengembangkan potensi yang pernah digali di sini di rumah tanpa bantuan orang lain. Jadi mandiri, artinya di sini mandiri dengan dibekali dengan ilmu dari sini, ilmu pegang kamera iya, jadi video dan fotografer ya, mungkin nanti lebih mengutamakan apa, skillnya itu sudah terasa di sini. Jadi di rumah itu tinggal pengembangannya, fasilitas-fasilitas yang belum ada di sini untuk dikembangkan di rumah. Nah, kalau masalah biaya seperti apa di pondok ini? Kalau masalah biaya itu sangat ringan sekali. Ada yang kalau nominal itu kita tidak mau sebutkan, itu tergantung keikhlasan dari para wali santri untuk kekuatan ekonomi di wali santri untuk membayar biaya makan. Jadi sangat terjangkau. Iya, terjangkau. Dan itu diukur kekuatan wali santri. Wali santri ya. Wah, ini jarang-jarang ya.
Mungkin Jadi kalau wali santrinya itu mampu 500 ya bayar 500. Kalau wali santrinya itu bayar 250 ya 250. Kalau wali santrinya itu 100 mampunya ya 100. Kalau kok bisa 50 bisa ya seperti itu? 50. Kok Wah. bisa seperti itu? Itu yang digunakan untuk muter itu dari mana? Kok bisa jalan gitu loh? Nah, saya nambahkan lagi. Jadi bukan hanya di urusan angka, jadi lebih mengedepankan yang memang sangat dan sangat tidak mampu, banyak yang digratiskan. Malahan gitu. Jadi Mondok, sekolah itu pondok sekolah gratis, Gratis, ya, itu gratis. bagi anak-anak di luar sana yang tidak mampu. yang sangat dan sangat tidak mampu. Itu sudah berjalan dari 2016. awal sampai Dari awal Dari sampai awal, sekarang. mulai berdiri 2016 sampai sampai sekarang. luar biasa. Dan tambahan lagi Pak Rudi. Jadi apa namanya? Di Pondok Pesantren Terpadu NU Salam itu juga mengembangkan tentang kreativitas anak ketika nanti terjun di masyarakat. Misal satu anak-anak itu dilatih jadi MC, kemudian jadi apa namanya? Pembawa acara ya. Pembawa acara, kemudian pembaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, sambutan panitia, Qiraat. belajar khitobah, itu juga diajarkan. Yang mana ini nanti di masyarakat dan sangat yakin ini sangat dibutuhkan. Dan Nah, ini itu semua dengan biaya yang sangat ringan, hanya biaya makan itu pun bagi yang mampu. bagi yang mampu. Dan yang tidak mampu boleh bayar 50% bahkan digratiskan. digratiskan. Wah, ini luar biasa ini ada pondok pesantren seperti ini, nggih. Dan itu berjalan dari berdiri sampai sekarang. sekarang. Makanya siswanya semakin lama semakin berkembang. Mudah-mudahan seterusnya. Amin 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 amin. Karena background kita adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, nggih nggih nggih. Tapi herannya dengan metode yang seperti itu kok bisa pondok ini malah justru semakin besar. Kalau dihitung-hitung matematika kan harusnya tombok atau bangkrut, ngoten nggih. Apa yang menjadi komitmen panjenengan bersama Ini kalau kawannya? kita menggunakan hitungan matematika logis itu tidak bisa kita gunakan karena hitung-hitungannya itu adalah hitung-hitungannya matematikanya malaikat. Karena apa? Hitung-hitungannya matematikanya malaikat itu semakin kita Beda, banyak beda, sedekah maka akan banyak kita menerima hasilnya kan gitu loh. Itu kan ilmunya matematikanya malaikat kan gitu. Luar Beda dengan biasa. ilmu matematikanya manusia. Gitu. Bahkan ini diajarkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Terpadu NU Salam yang sering saya dengar itu memang dibuktikan nyata. Nggih. Beliau itu ketika apa namanya melaksanakan atau menunaikan sholat Jumat ataupun pergi kemana lah, singgah di masjid ataupun di mana, beliau itu kalau bersedekah itu bukan yang paling kecil, justru yang paling banyak. Kalau di Indonesia kan uang 100.000 itu yang diambil. Kalau kita kan ya masih belajar ya. Pikir dua kali. Kalau Kalau seperti apa? pengasuh masih mengajarkan demikian. Oke. Nah, ustadznya juga diajarkan. Oh, diajarkan. Ya. Tapi sudah praktek apa belum? Nah, ini Sedikit-sedikit prakteknya. Oke lah, bertahap. dengan bimbingan langit nanti kita juga Amin. ya, Amin, mengiyakan. Amin, amin. Oke lah, oke. Itu mudah-mudahan pelajaran yang sedemikian itu kita bisa mengambil suri tauladan daripadanya, sehingga apa yang menjadi tauladan panjenengan akan dicontoh oleh anak-anak kita. Amin, amin. Ya. Selanjutnya Ji, kalau panjenengan sekarang kan menjadi pengurus ya panjenengan sebagai kepala pondoknya dan panjenengan sebagai sesepuh di pondok pesantren ini, apa menurut panjenengan yang harus dilakukan anak-anak? Mungkin anak-anak ini ada yang nonton nanti ya, jadi video panjenengan akan ditonton oleh anak-anak, dan kesempatan kali ini mungkin sudah punya alumni kan pondok pesantrennya. Sudah. Apa menurut panjenengan yang harus dilakukan oleh mereka, baik yang masih ada di pondok pesantren ini dan mereka yang sudah mungkin? Yang kita inginkan itu adalah santri atau alumni itu yang mempunyai akhlakul karimah dan juga menjadi seorang entrepreneurship
Jadi di wilayahnya keagamaan itu mampu menjadi suri tauladan, nanti di wilayah dunianya yaitu menjadi seorang entrepreneur, pengusaha yang sukses. Jadi dua-duanya itu yang kita inginkan ke situ. Jadi kreatif mereka ini yang alumni ya, Alumni ya. Mereka udah pulang dari pondok pesantren itu tanpa membebani orang lain dan mereka bisa kreatif menciptakan lapangan kerja. Oke. Kalau Ustadz Tuhin nih, Tuhin. Ini kalau panjenengan seperti apa buat santri-santri yang sudah menjadi alumni? Kalau santri-santri yang alumni itu ya tetap sesuai dengan koridor awal, santri itu harus menebarkan ilmu yang sudah didapatkan sebisa mungkin, walaupun hanya satu huruf. Ini harus diajarkan karena di pesantren kan guru wanti-wantinya demikian. Jadi ketika mengajarkan satu huruf niscaya pahalanya kan berlipat-lipat. Nah, ini yang harus dipahami betul oleh para alumni dan juga yang santri yang masih belajar di pesantren. Tentunya seilmu apapun sedapat mungkin harus dikaji, termasuk ilmu perdongkean, Pak Rudi. Itu juga harus didapatkan. Perdongkean itu ilmu bongso. Ketika anak nangis lama sekali, itu santri juga harus cancut tali wondo, artinya harus tanggap bagaimana caranya agar bayi yang nangis terus itu juga harus segera diam ataupun menang dan seterusnya. Disuwuk. Wah, nggih. Disuwuk nggih. Ru'yah aswaja tentunya Pak Rudi. Ru'yahnya aswaja tetap dengan koridor Nahdliyin ulama. Karena memang pondok pesantren tadi ternyata pondok pesantren NU terpadu NU As-Salam Durenan. Oke lah, kalau tadi kan mungkin pesan untuk anak-anak yang sudah menjadi alumni. Kalau boleh bertanya, atau mungkin begini. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak yang saat sekarang ini masih mondok? Yang harus dilakukan yaitu apa? Mencari di sini ibaratnya apa? Sumber ilmu. Apapun di sini itu ada. Tinggal anak-anak itu mampu menimba dengan timba, kalau bahasa enaknya itu menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sini, menggali ilmu baik itu ilmu dunia dan ilmu akhirat itu di sini. Jadi keduanya itu harus balance, harus seimbang. Dan nanti insya Allah kalau pulang itu yang kita harapkan paling tidak kalau dawuhnya Mbak Yai Sepuh Lirboyo itu ketika pulang itu harus ngedep dampar, harus wajib hukum wani ngaji. Kalau Pak Tuhin seperti apa, Ustaz Tuhin? Yang masih di pesantren ini kalau versi saya harus apapun bimbingan dari guru, karena kita di pesantren kalau kita tanpa adanya bimbingan guru, ilmu itu tidak akan nafi, bahasanya pesantren itu bermanfaat. Artinya bermanfaat itu orang lain juga ikut merasakan, kita juga nyaman. Nah, makanya ilmu ini memang hanya bisa didapatkan di pesantren. Ditambah lagi tidak hanya kemanfaatan, ada nilai-nilai keberkahan. Bahasanya adalah ada ilmu laduni. Manakala dia belajar ilmu secara sungguh-sungguh, maka dia itu akan mendapatkan ilmu laduni. Luar biasa. Kalau boleh tahu bocorannya sampai di titik ini, prinsip atau konsep kehidupan yang panjenengan lakukan sehingga sampai pada titik ini jenengan menjadi luar biasa nggih. Dulu mungkin panjenengan tidak berpikir mondok pokoknya budal mondok kan ngoten, tapi tidak tahu ternyata sekarang panjenengan itu diamanai yang begitu beratnya. Konsep ataupun komitmen yang panjenengan pegang selama menjadi santri sampai pada titik ini itu seperti apa? Kalau boleh, monggo
Monggo panjenengan. Ini biar dilihat biar dicontoh oleh anak-anak kita baik yang mondok di sini ataupun yang mondok di luar sana. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Monggo. Jadi begini, jadi sesuai dengan makalah bahwa al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi melestarikan budaya yang lama dan mengambil budaya yang baru dan yang lebih baik. Jadi konsep terpadu ini yang terus dan terus dikembangkan. Jadi kita itu melihat formula terbaru itu seperti apa. Karena Sayyidina Ali pun juga pernah dawuh bahwa ajarilah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Berarti up to date. Iya. Luar biasa. Jadi ketika ada perkembangan ataupun perubahan, segera untuk update atau di-upgrade. Apalagi sekarang Era milenial. 4.0 ya, yang jelas menuntut, apalagi ini santri. Ternyata santri di sini dibekali dengan ilmu IT tadi nggih. Jadi pakai kamera, video shooting, videographer, dan ini luar Perbankan biasa. dan lain sebagainya. Wah, wonten nggih. Menawi Ustaz Rifai terus Cukup simpel sebenarnya kalau prinsip saya itu, yaitu apa? Tidak banyak berpikir. Waduh. Yang penting apa? Kalau Nah. berangkat ngaji, udah ngaji. Waktunya ngaji, ya ngaji. Nggak usah telat mikir lah. Nggak usah telat mikir. Nanti kebanyakan mikir tidak langsung berangkat. Jadi cas. Jadi yang kuncinya apa? Ngaji dan ngaji. Oh, wonten nggih. Makanya ngedep dampar itu tadi. Nggak usah banyak berpikir. Kan ada dua. Tandang, cak-cek gitu, Ada nggih. dua tuh. Ngopi itu ngolah pikir. Oh, mantap. Kalau ngaji itu adalah ngolah jiwa. Oh, Jadi ada. dua-duanya ini harus terolah. Oh. Jadi kalau kita ngopi itu adalah pikiran Mohon kita maaf, dengan mohon banyak maaf, membaca. ya, mohon maaf, ini kebetulan tadi kompornya mati kasih. Bisa ada kopinya lah. Atau setelah inilah kita ngopi di luar nih. Kan jadi ada dua tuh kemungkinan, yaitu yang pertama itu ngopi sama ngaji. Kalau ngopi itu adalah ngolah pikiran dengan membaca, dengan menganalisis, dengan praktek dan sebagainya. Tapi kalau mengolah jiwa itu kan yang paling sulit, dengan wiritan, dengan istighosa dan sebagainya, itu yang terpenting. Jadi dua-duanya yaitu apa? Ngopi sama ngaji, itu saja, nggak usah Ini tambah lama-lama. satu lagi ngudut mungkin ya. Ngudut ya. Iyalah, oke lah. Ya, nggih. Ngopi dan ngudut itu sebuah filosofi yang sangat luar biasa. Bahkan saya masih ingat betul ketika saya ikut-ikut ngaji ya. Cuman saya masih ingat betul itu diulang Mbah Yai. Itu beliau dawuh, mangka nafi batnihi min asari kohwah laisa lahu ilal jannah. Ini kalau Ustadz Rifai, Ustadz Tohi ini paham ya. Jadi Mungkin itu berlaku kalau dulu itu berlaku gitu mungkin. berlaku. Kalau sekarang Makalah itu mungkin berlaku. Tapi kalau sekarang itu kan anak milenial itu ada kopi tapi tidak di sampingnya itu kitab atau buku, tetapi di sampingnya itu game itu yang gitu. menjadi merubah. sebentar. Ini pengertiannya makalah yang tadi yang saya sampaikan itu. Pada saat itu Mbak Yai menyampaikan maksudnya ngopi itu ngopi untuk melek ngaji Ya. Lek panjenengan mengatakan saat sekarang Anak muda sekarang kebanyakan itu ngopinya itu untuk bermain game. Atau Mobile Legend atau dan sebagainya. Iya, Itu iya. banyak. Tapi itu yang di luar pesantren. Yang di luar. Oke. Tapi ya kita bukan tidak simpati dengan anak-anak Ya. Anak-anak itu kadang-kadang main game loh, kok dapat duit ini Iya. seperti apa? Ini seperti apa ini? Tapi harapannya panjenengan kalau anak-anak santri ngopi adalah sambil membaca kitab atau membaca buku. Oke. Berarti aku dulu bener kira-kira. Ya. Mangkana fi athari batnihi min mangkana fi batni min athari kohwah
laisa lahu ilal Jannah. jannah. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir ini sebelum kita nanti ngopi bareng lah di luar. Iya. Mungkin cerita dikit lah, dikit. Mungkin pada waktu panjenengan mondok ya. Karena tema kita ini adalah panjenengan itu ada alumni pesantren yang saat sekarang ini mengelola pesantren. Ada enggak cerita lucu ketika panjenengan menjadi masa-masa santri atau saat sekarang menjadi pengelola pondok pesantren ini? Kalau ketika mondok itu banyak kelucuan malah. Oh, betul. Lucu itu memang sengaja dibuat. Sengaja dibuat. Contohnya apa? Ketika seseorang itu kan namanya santri itu ribuan, kalau di pondok besar itu kan ribuan. Iya, ribuan. Pasti ada salah satu itu ketika sholat itu ada was-was. Mas. Artinya itu ketika wudhu itu kan nawa itu wudhu nawa itu wudhu Kebetulan kamar saya itu di atas Tempat wudhu, jadi kedengarannya akhirnya apa? Orangnya tetap itu. Jadi satu kamar mungkin 4 orang atau 5 orang itu kebetulan air tempatnya wudhu itu tidak pancuran tapi jeding kolah yang sangat lebar. Okay. Akhirnya tetap wudhunya seperti itu dimasukkan. Jadi diangkat 4 orang dimasukkan di jeding. Nanti seperti itu. Jadi was-wasnya ini wudhu saya ini udah bener apa belum? Sah apa belum? Kemudian yang dengar kawan-kawan panjenengan dan jenengan sendiri Iya. bisa jadi nggih. Kok orang ini Tetap terus wudhu seperti atau itu? tidak ganti B atau C gitu loh. Memang biasanya agak kurang ajar juga Iya. sih kawan-kawan pesantren guys. Tapi saya dulu enggak kok. Saya dulu santri yang baik. Bagaimana kalau Pak Tobin? Oke, cerita lucu memang ya juga sangat banyak di pesantren. Jadi kalau kami itu ya mengalami cerita sedikit di pesantren. Dulu itu ya namanya di pesantren, kalau malam itu kan biasa kegiatannya sampai malam sampai jam 12 itu baru selesai. Nggih. Yang kemudian di waktu subuh itu juga sebenarnya dibangunkan, tetapi manakala sholat subuh itu saya sendiri yang jadi pelakunya. Sholat subuh ikut jamaah, kemudian imam itu sudah sujud bahkan sampai salam. Saya itu masih berdiri, ternyata ketiduran. Nah ini yang sampai sekarang saya ingat terus. Jadi temannya sudah salam, saya masih berdiri. Akhirnya saya ngikut. Iya. Memang biasanya kalau di pondok pesantren kan itu 24 jam ya, bahkan sampai malam itu ada amalan yang harus dilaksanakan oleh santri. Bahkan Ustadz Tuhin ini sholat sampai bisa tidur. Bisa tidur dalam kondisi berdiri, berbeda dengan saya. Kalau saya dulu itu perasaan saya sholat, kawan-kawan selesai saya itu sudah ngelilir. Wah, ternyata kok saya tidur. Padahal itu ya dalam kondisi sholat gitu loh. Ya itulah mungkin cerita keluh kesah panjenengan, dan moga-moga ketulusan hati panjenengan mendampingi anak-anak, diberikan kekuatan, diberikan istiqomah, diberikan keberkahan, dan ilmu itu akan bermanfaat di dunia wa akhirah. Terima kasih Ustadz Rifai, Ustadz Tuhin. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan bisa menginspirasi bagi anak-anak didik kita yang baik sekarang yang masih di pondok pesantren ataupun yang sudah di rumah. Dan yang terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama podcast Siptenan, sambung inspirasi bersama SMK Terpadu Asalam Durenan. Lebih dari breaking news, bukan sekedar opini, apalagi basa-basi. Tambah koncot, tambah bolot, tambah seduluran, tambah ilmu. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.